Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Senja Ramadan Unima yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji bersama, mengulang membaca di dalam bulan suci Ramadan yang penuh hikmah ini, dan kita masih diberikan waktu, walaupun dalam kondisi 1 tahun ini sudah kondisi pandemi, alhamdulillah kita masih sehat, diberi waktu untuk mengisi sisa-sisa usia kita. Pada senja dan sore hari ini, saya akan membacakan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pemirsa dan Bapak Ibu yang kami hormati, surat Al-Ma'un ini adalah perintah Allah kepada kita semua yang sangat-sangat penting dan perlu kita perhatikan bersama-sama. Kalau tadi saya membacakan surat dengan 7 ayat ini, ayat yang pertama itu adalah perintah Allah yang didahului dengan kalimat pertanyaan. Kalimatnya adalah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Di dalam kaitan ini adalah kalimat pertanyaan. Oleh karena itu kemudian juga Allah memberikan petunjuk kepada kita siapa orang-orang pendusta agama itu. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga, Allah menjelaskan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak-anak yatim. Dan berikutnya adalah yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. 3 ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat istimewa dan sangat penting yang menggambarkan bahwa kita sebagai seorang muslim secara kafah itu tidak bisa hanya mengucapkan, membaca, tanpa kemudian tahu maknanya dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam firman Allah ini. Seperti yang digambarkan di dalam ayat berikutnya, fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dan membantu sekitarnya. Tadi di dalam kaitan ini adalah yatim dan fakir miskin. Ibu bapak yang kami hormati, kita sudah sangat-sangat paham sekali bagaimana contoh tauladan kita, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, di dalam memahamkan surat Al-Ma'un ini kepada santri-santrinya. Beliau tidak beranjak beberapa kali hanya untuk membaca, dan membaca. Tetapi kemudian beliau menganjurkan, kenapa kok tidak kemudian beranjak dan kembali pada surat-surat yang lain, ya, supaya lebih banyak membaca dan cepat sampai. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya ngendikan bahwa ayat ini adalah ayat
yang menggambarkan bagaimana seorang muslim itu harus peduli kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Maka setelah kamu semua membaca, lakukanlah apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, teman-teman, pemirsa Senja Ramadan Unima yang saya hormati. Di dalam kaitan ini memang ada beberapa ciri-ciri kita sebagai seorang pendusta, pendusta agama. Kita mengaku beragama Islam. Saya puasa, saya telah melaksanakan ibadah umrah, saya telah haji. Tetapi sudah pedulikah kita? Dan sudah melaksanakan atau kita sudah melaksanakan atau belum? Perintah Allah di dalam surat Al-Ma'un ini. Memperhatikan fakir, miskin, dan yatim. Di dalam kaitan ini memang kalau kita sudah tahu, kemudian endingnya adalah bagaimana di dalam bulan Ramadan itu kita meningkatkan kepedulian kita sehingga kita masuk kembali di bulan Ramadan yang sudah kita harap-harapkan ini untuk menjadi kawah condro timuko, mempelajari, belajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap fakir miskin. Kepedulian ini kita tidak bisa lakukan kecuali dengan silaturahmi. Silaturahmi dengan siapa? Yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Biasanya kalau keluarga inti, insya Allah kita sudah paham, kita dapat memberikan nafkah, memberikan pada mereka apapun. Tetapi pada keluarga luas, saudara-saudara kita, anak paman, anak adik, mungkin simbah, ataupun siapapun keluarga yang masih ada kaitan hubungan darah dengan kita, yang mereka mau mensekolahkan saja tidak bisa, mau beli HP untuk sekolah nggak bisa. Kita bisa tahu hanya dengan silaturahmi, dan silaturahmi ini bisa kita lakukan dengan apapun sekarang. Nah, itu dalam wujud keluarga. Kalau sudah keluarga, bagaimana dengan dawis misalnya, ya, yang ibu-ibu, kita sebagai anggota warga masyarakat, dawis. Itu kalau di perumahan memang susah kita menemukan orang miskin ya. Tapi yang hidup di desa seperti saya, itu tidak semua anggota dawis itu mampu. Ya. Mungkin dia miskin, tetapi perintah Nabi adalah berilah orang miskin itu baik yang minta ataupun tidak. Nah, yang tidak meminta ini yang menjadi perhatian kita. Dia bisa enggak dia makan? Sekarang kemarin itu dia bisa jalan, tapi sekarang di PHK itu karena kondisi seperti ini. Nah, bagaimana kepedulian kita terhadap mereka dari dawis, RT, ya, memperhatikan. Kalau kita tidak bisa memberi, anjurkanlah orang lain untuk berbuat itu. Sebagai ketua dawis misalnya, maka kita monggolah bareng-bareng untuk menyantuni, ya, dengan kalau istilahnya Jawa Tengah sih Joko Tonggo. Karena sakit banyak banget orang yang menderita, yang tadinya itu ada di atas. Karena kehidupan ekonomi itu sebagai satu siklus, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Demikian juga kita di dalam lembaga Universitas Muhammadiyah Magelang, ini adalah satu keluarga. Tentunya kita harus sangat peduli siapa strata-strata di antara kita itu yang paling membutuhkan. Itu yang harus kita senantiasa silaturahmi, ya. Kurang apa, dan kurang apa. Kalau kita hanya menuruti kebutuhan kita, keinginan kita, maka keinginan kita itu tidak akan berhenti, ya. Dari roda 1, roda 2, roda 2, roda 3, ya. Roda 3, roda 4, sudah punya 1, pengen 2 dan seterusnya. Tetapi sikap kepedulian untuk peduli kepada fakir miskin ini ada satu hal yang pernah saya dengar dari kajian Unima juga, adalah merasa diri cukup atau qanaah. Ya.
Kalau kita sudah merasa cukup apa yang kita makan, apa yang kita perlukan sebagai kebutuhan dasar, maka sebenarnya kita sudah punya kewajiban untuk memperhatikan paling tidak. Mereka itu cukup enggak sih sekarang digaji dengan sekian. Hanya keperluan dasar saja yang pokok, dia bisa makan atau enggak. Banyak sekali sekarang yang keluar hari itu mencari hanya hidup untuk makan hari itu. Kalau besok lagi enggak keluar enggak bisa makan. Sedangkan kita, alhamdulillah, syukur yang sangat kuat. Karena apa? Kita masih diberikan kecukupan. Di dalam satu hadis juga pernah saya baca bahwa seseorang yang bangun tidur, kemudian sudah ada makanan satu hari yang biasa dia makan, maka itu adalah karunia yang sangat luar biasa dan harus kita syukuri. Apalagi kita alhamdulillah yang sudah setiap bulan itu insya Allah memberikan rezeki pada kita untuk pedulilah. Monggo ibu-ibu dan bapak-bapak pemirsa kajian senja Ramadan yang saya hormati, saya mengajak pada diri saya sendiri untuk bisa kemudian merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki, kemudian kita peduli kepada lingkungan. Ada satu hal sebelum saya mengakhiri kajian sore hari ini. Nabi besar Muhammad SAW pada saat melihat seseorang kemudian memakai, dia tukang ya. Di dalam riwayat saya baca itu seorang tukang. Kemudian melihat bahwa pakaiannya itu rombeng-rombeng, dia mengangkat-ngangkat barang yang sangat berat dan kemudian dia minta kepada laporan dan meminta kepada lingkungan. Nabi kemudian agak marah, istilahnya marah ya. Kenapa kok tidak terperdulikan orang-orang yang seperti ini? Maka kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk azan di masjid dan kemudian Nabi menyampaikan bahwa berikanlah sedekahmu sebutir, 2 butir kurma untuk dia butuh makan. Maka karena kedalaman perintah Nabi itu ditaati, kemudian jamaah di dalam sholat itu memberikan 1, 2, 3, sampai kemudian banyak yang sedekah korma dan lain-lain kebutuhan orang itu dan tercukupi. Itulah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan yang perlu kita contoh. Sekali lagi mari kita laksanakan dan kita sekali lagi untuk terhindar dari kecelakaan orang-orang yang sholat yang tidak memperhatikan orang-orang yang miskin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya kira ini yang dapat saya sampaikan dan ada beberapa perilaku memang yang perlu kita ambil di dalam surat Al-Maun ini, bahwa ciri-ciri orang-orang pendusta agama adalah yang tidak peduli terhadap anak yatim, menghardik, tidak menghargai, tidak peduli ya. Kemudian tidak menganjurkan dirinya untuk memberi makan kepada orang lain yang miskin dan tidak menganjurkan pada orang lain juga untuk bisa memberikan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada mereka.
Saya kira kita bisa punya prinsip bahwa alhamdulillah bahwa rezeki orang-orang miskin itu diberikan oleh Allah lantaran kita. Kita sebagai lantaran rezeki orang lain. Demikian, mudah-mudahan ini bisa manfaat khususnya untuk saya secara pribadi dan keluarga besar di Universitas Muhammadiyah Magelang Unima ini. Selamat berbuka para pecinta senja Ramadan Unima. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.